والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. قال الشيخ رحمه الله الآيتان يعني قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة uiddat lil kafirin. Kalau kamu wahai orang-orang kafir ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang semisal wad'u syuhada'akum min dunillah, dan datangkan panggillah saksi-saksi kamu selain Allah jika kamu orang yang benar. Kalau kamu tidak mampu melakukannya dan tidak akan mungkin mampu melakukannya, maka takutlah kamu akan api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ayat ini dikatakan oleh para ulama termasuk di antara ayat-ayat tahaddi, tapi ini ayat tahaddi untuk orang-orang kufar. Untuk orang-orang yang kafir. Kalau kalian ragu, datangkan yang terkandung juga di dalamnya pembuktian, bukti kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Syekh rahimahullah hadza dalilun aqli ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma jaa bihi. Ini dalil logika tentang jujurnya dan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahihnya apa yang beliau bawa, ajaran-ajaran yang beliau bawa. Mungkin antum yang punya kemampuan bisa melacak mencari di dalam Hidayatul Hayara yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau membantah para pendeta dari Yahudi dan Nasrani untuk ini menerangkan tentang kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana lupa tapi di salah satunya juga mungkin antum bisa cari dalam jejak. Jadi nukil oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad di jilid yang ketiga untuk mendukung, menguatkan benarnya risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menurut orang-orang kufar, terutama dari kalangan ahlul kitab, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah raja yang zalim, raja penguasa, diktator, ditepis oleh beliau. Kalau ini diantaranya dengan ungkapan diyakini oleh orang-orang ahlul kitab bahwa yang namanya orang yang zalim pasti akan segera dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak. Rasulullah SAW makin tambah pengikutnya, makin harum namanya, makin tinggi kedudukannya. Berarti menurut anggapan kalian kalau dengan cara seperti itu berarti Allah membiarkan kezaliman, membela bahkan mendukung kezaliman tersebut, dan itu tidak mungkin. Nah, ila akhir kalam. Penting untuk yang punya kemampuan silakan baca. Masuk yang di Murudud juga itu ringkasan dari kitab Jawabus Sahih liman baddala dinal masih. Jawaban yang sahih terhadap orang-orang yang mengubah-ubah ajaran agama Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Salah satu yang disebutkan oleh beliau di sini faqala qauluhuna, Allah berfirman wa in kuntum ya ma'syaral mu'adidin lirrasul. Ini siapa saja mereka yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam raddina da'watahu za'imina kadbahu,
orang-orang yang menolak dakwah beliau, orang-orang yang meyakini kedustaan beliau, fi syakkin, orang-orang yang berada dalam keraguan, wastibahin, kesamaran, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, hal huwa haqqun aw ghairuh, apakah itu benar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Fahahuna amrun nasab, di sini ada timbangan yang adil. Fihil faisalah, di dalamnya ada kata putus. Bainakum wa bainah, antara kamu dan beliau. Wa huwa, yaitu annahu basyarun mithlukum, yang menurut kalian memang juga kalian yakini bahwa beliau adalah manusia biasa seperti kamu. Laisa min jinsin akhar, bukan dari jenis makhluk lain. Nah, ini terbawa sampai sekarang keyakinan kaum musyrikin itu bahwa yang namanya rasul itu adalah sesuatu yang suci, enggak mungkin dari manusia. Ab'atsallahu rasulan basyaran rasulah, apakah mungkin Allah membangkitkan, mengutus seorang manusia sebagai rasul dari kalangan manusia? Jadi yang namanya utusan itu harus dari makhluk yang tapi kenal, ya. Nah, ini pandangan orang-orang musyrikin di zaman itu. Kalau di zaman kita mungkin menganggap bahwa saking sucinya beliau, melepaskan beliau dari kedudukannya sebagai hamba, dimintai syafaat, barokah, doa, dalam artian berdoa kepadanya, menyerahkan ibadah dan melepaskan beliau dari kedudukannya sebagai hamba. Wa antum ta'rifunahu mundu nasha'a bainakum wa la yaktub wa la yaqra. Sedangkan kamu padahal kamu mengetahui, mengenal dia, mengenal Nabi Muhammad SAW mundu nasha'a bainakum, sejak beliau tumbuh lahir di tengah-tengah kamu. La yaktub wa la yaqra, dalam keadaan beliau tidak bisa membaca dan tidak pula bisa menulis. Nah, fa'atakum bi kitabin za'ama annahu min indillahi, lalu beliau datang kepada kamu membawa kitab yang menurut dia itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qultum antum, sedangkan kamu dalam keadaan kamu sendiri mengatakan, dan kamu justru mengatakan innahu taqawwalah waftarahu, bahwa itu adalah perkataan yang dibuat-buat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedustaan yang diada-adakan oleh beliau. Fa in kana al-amru kama taqulun, maka kalau benar seperti yang kamu katakan bahwa Al-Qur'an itu dari buatan Nabi kita Muhammad SAW, dan itu tuduhan ini di abad yang seperti ini, sudah modern seperti ini, bukan dari kalangan orang kafir, tapi mereka yang mengaku sebagai muslim justru menganggap bahwa Al-Qur'an itu buatan Nabi kita Muhammad SAW. Baik yang mereka yang berada di Timur Tengah, lebih-lebih yang di benua barat, yang belajar kepada orang-orang Yahud. Muncul pemikiran bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi kita Muhammad. Qatalahumullahu anna yufakun. Maka kalau seperti yang kamu katakan, fa'tu bi suratin min misli, maka datangkan satu surat yang semisal Al-Quran. Wasta'inu, dan carilah bantuan biman taqdiruna alaihi min a'wanikum wa syuhadaikum, dengan orang-orang yang kamu anggap kamu mampu mendatangkannya dari penolong-penolong kamu dan saksi-saksi kamu. Fa inna hada amrun yasirun alaikum, karena ini adalah perkara yang mudah. Khususan wa antum ahlul fasahah, lebih-lebih lagi kamu adalah ahlul fasahah, orang-orang yang punya kemampuan bahasa yang luar biasa, yang menunjukkan kecerdasan mereka. Wal khitabah, ahlil khitab, ahli-ahli pidato, ahli-ahli ceramah, pandai untuk mengungkapkan perkara-perkara yang panjang dengan kalimat-kalimat yang ringkas,
ini mereka, kemampuan mereka. Ini menunjukkan apa? Kecerdasan mereka. Nah, makanya katakan para ulama, sehingga Al-Quran itu menjadi mukjizat abadi karena disesuaikan dengan kondisi orang-orang yang menerima mukjizat tersebut. Nah, karena yang menerima, yang dihadapi adalah orang-orang yang punya kecerdasan yang lebih, maka Al-Quran ini yang menghadapi mereka. Dan mereka terperangah, nggak bisa berbuat apa-apa terhadap kehebatan Al-Quran. Bahasa mereka yang mereka kenal, huruf-hurufnya huruf-huruf yang mereka kenal. Tapi hatta walaupun satu surat mungkin sulit, 10 surat cari, buatnya ini lebih longgar. Nah, bawa, datangkan saksi-saksi dan pembantu-pembantu kamu. Apalagi kamu adalah orang-orang yang ahlul fasahah, ahlul khitabah, wal adawatul azimah lirrasul, dan punya permusuhan yang sangat hebat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jago-jagonya, ahli-ahlinya. Nah, bahkan bukan hanya perkataan manusia, mereka bisa memilah, merasakan, mengetahui keindahannya. Bahkan kalimat-kalimat jin, kalimat-kalimat tukang sihir, mantra-mantra tukang-tukang sihir itu pun mereka bisa tahu. Mana yang sihir, mana yang syair, ya, mana yang syair yang syair itu berkualitas, mana yang jelek. Kita kenal apa namanya muallaqat, bait-bait syair ataupun apa namanya tulisan-tulisan mereka berupa puisi atau syair-syair. Itu kalau mereka setiap tahun dalam musim-musim haji atau musim-musim pasar mereka ukab, itu yang unggul diletakkan di dalam Ka'bah untuk menunjukkan itu adalah hebat. Syair-syair yang luar biasa dari Imrul Qais itu terkenal. Nah, Maya bin Abi Silb, bin Abi Salma dan yang lain-lain, itu beberapa 7 atau 10 yang digantungkan di dalam di Ka'bah yang menunjukkan tingginya. Nah, paham juga mantra-mantra tukang-tukang sihir. Nah, tapi ketika mereka berhadapan dengan Al-Quran, mereka tidak mampu untuk mengeluarkan, menilai itu adalah perkataan tukang sihir pun mereka tidak berani. Karena lebih hebat. Yang sampai dikatakan oleh salah seorang mereka, Utbah bin Rabi'ah atau yang lainnya, itu dalamnya, dasarnya itu menghempas. Tapi atasnya, bagian atasnya itu berbuah manis. Atau seperti itulah kalimat-kalimat yang menunjukkan luar biasanya Al-Quran. Nah, kehebatan Al-Quran yang mereka dengar ketika itu dengan huruf-huruf yang juga mereka pahami, dengan bahasa yang mereka pahami. Tapi subhanallah, mereka bersatu pun mereka tidak bisa melakukan untuk meniru bahkan yang semisal. Lihat kisah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Nah, disebutkan oleh apa coba yang disebutkan oleh teman kamu itu? Apa yang diturunkan, yang kamu dengar dari wahyu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, dibacakan oleh Amr ibn al-As, surat Al-Asr, wal Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku juga punya, kata Musailamah, dan menyebutkan subhanallah, asyhadu annaka ta'lamu anni a'lam annaka kadzib. Ya. Itu diungkapkan oleh Amr ibn al-As. Saya bersaksi, kamu itu sudah tahu bahwa saya tahu kamu itu pendusta. Kamu itu Amr ibn al-As dalam keadaan masih belum masuk Islam. Nah, tidak akan mungkin. Sehebat-hebat apapun mereka yang terkenal dengan bahasanya itu tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan di dalam ayat lainnya Allah menyebutkan, walaupun ijtama'atil ins wal jin, jin dan manusia bersatu, ba'duhum li ba'din zahira, mereka menjadi penolong satu sama lain untuk membuat semisal Al-Quran, tidak akan mampu. Nah, bahkan di zaman kita sekarang ini pun banyak, setelah Rasulullah wafat, banyak orang-orang yang berusaha untuk mengecoh kaum muslimin dengan menyisipkan kalimat-kalimat asing dalam Al-Quran. Pekerjaan orang-orang Rafidhah, ya,
menyisipkan ayat-ayat wilayah yang menunjukkan kedudukan Ali, kemudian celaan terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum dan yang lain. Ketahuan oleh mereka yang merasakan nanti. Mereka yang terbiasa membaca Al-Quran merasakan kejanggalan tersebut. Apalagi mereka yang hafal. Qala rahimahullah, qala fa in ji'tum bi suratin min mithlih. Kalau kamu mampu mendatangkan satu surat yang semisal, fa huwa kama za'amtum, maka itu adalah sebagaimana yang kamu anggap. Fa illam ta'tu bi suratin min mithlih wa ajiztum ghayatal ajzi. Dan kalau kamu tidak mampu mendatangkan satu surat yang semisal dan kamu betul-betul tidak mampu, walan ta'tu bi suratin min mithlih, dan selamanya tidak akan mungkin kamu mampu mendatangkan satu surat yang semisal dengan yang ada di dalam Al-Qur'an, walaupun surat yang pendek tadi. Wal 'asr. Ya. Nah, Musailamah mengatakan ya wabar. Cerita tentang kelinci atau apa. Nah. Fa hadhihi ana, baik, walakin hadha taqyid ala wajhi al-insaf wa tanazzul ma'akum. Tapi ini semua artinya dialog ini tadi, kalaupun memang kamu sanggup, dan itu enggak akan mungkin ya, seperti yang kamu katakan bahwa kamu akan mengupayakan berusaha untuk mendatangkan satu surat yang semisal, itu semua hadza taqim ala wajhil insaf wa tanazzul ma'akum. Artinya istilahnya ya ngimbangilah, bukan betul-betul merendahkan diri, tapi untuk ikut, artinya menggiring mereka. Fahada ayatun kubra wa dalilun wadih jali ala sidqihi wa sidqi ma ja'a bihi. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar dan mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah SAW, serta bukti yang nyata dan jelas tentang kejujuran dan kebenaran risalah yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Fayata'ayyanu 'alaikum ittiba'uhu, maka jelas pasti dan wajib untuk kamu mengikuti beliau. Wattiqa'u an-nar, dan menjaga diri dari neraka allati balagat fil hararah al-'azimah wasyiddah, yang punya panasnya yang besar dan dahsyatnya luar biasa. Ankanat, sampai pada tingkatan waquduha, kayu-kayu bakar api neraka tersebut adalah an-nas wal hijarah, yang menjadi kayu-kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Padahal manusianya itu yang juga disiksa, yang dibakar. Laisat kanarid dunya, tidak seperti api dunia. Allati innama tuttaqadu bil khutab, yang dinyalakan dengan al-hatab, kayu bakar biasa. Wa hadhihi an-nar, waquduha di sini bisa dikatakan kayu bakar atau yang membuatnya bernyala. Pemantiknya ya, yang bisa menimbulkan lelatu api. Kalau di dunia api itu dengan kayu. Ada yang kayu yang diadu, digosok sampai kemudian kering dan menimbulkan api, dengan batu atau dengan yang lainnya. Di neraka itu yang memantiknya, yang menimbulkan apinya itu adalah manusia dan batu, yang menyalakan, yang buat nyala api itu demikian dahsyat. Wa hadhihi an-nar al-mawsufah mu'addatun muhayya'atun lil kafirin billahi wa rusulihi. Neraka yang seperti itu sifatnya, bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu, itu disediakan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Karena disebutkan di sini secara jamak, karena mengingkari satu orang Rasul sama artinya mengingkari Rasul-Rasul yang lainnya. Beriman kepada satu orang Rasul, mengimani pula Rasul-Rasul yang lainnya. Fahdharul kufra, maka hati-hatilah dan jauhilah kekafiran bi rasulihi, terhadap rasulnya. Ba'da ma tabayyana lakum annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas bagi kamu bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadhil ayah wa nahwaha yusammunaha ayatut tahaddi. Ayatut tahaddi. Ayat yang semisal ini dan ayat-ayat yang lainnya itu dinamakan ayat-ayat tahaddi. Nah, kadang-kadang disebutkan 10 ayat atau 10 surat atau mendatangkan kitab yang semisal, termasuk ayat-ayat tahaddi. Ada lagi ayat-ayat tahaddi tapi bukan untuk, artinya dan tidak untuk orang-orang yang kafir ya, tapi untuk orang-orang yang sudah mengaku beriman. Ini dalam surat Ali Imran ya, qul in kuntum tuhibbunallah. Ini juga dikatakan ulama seperti Al Hasan Al Basri menyebutnya sebagai ayat tahaddi. Ketika orang itu mengaku cinta kepada Allah, ditantang, mana buktinya cinta kamu kepada Allah? Nah, orang yang mencinta itu tentu dia taat kepada yang dicintai. Dia merasa rindu dan nyaman dengan yang dia cintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Itu juga ayat tahaddi. Qala wa huwa ta'jizul khalq. Ayat tahaddi di sini adalah ta'jiz, menampakkan lemahnya makhluk, ketidakmampuan mereka an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Satu surat atau mungkin 2 surat atau mungkin bahkan sebaris ayat. Tadi satu surat pendek, wal asr. Apa yang datang dan yang dibawakan oleh sahabat kalian itu, teman kalian yang kalian ribut dengannya, dengan Nabi Muhammad SAW. Wal asri, bacakan oleh Amr bin As, wal asri sampai selesai. Tidak mampu Musnailam al-Kadzdzab mendatangkan yang semisal. Walaupun orang dia adalah ahlul fasahah, termasuk Badu. Nah. Qala ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakan wahai Nabi, seandainya manusia dan jin bersatu padu untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, mendatangkan sesuatu yang semisal menyerupai Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya, membuatnya, walaupun satu sama lain mereka saling mendukung. Bukan gak ada di kalangan jin itu ahli fasahah ya, bukan hanya di kalangan orang Arab, manusia. Kalau mereka bersatu padu, tidak akan juga mampu untuk membuat, walaupun cuma sebaris ayat. Wa kaifa yaqdirul makhluqu min turab? Bagaimana mungkin makhluk yang diciptakan Allah dari tanah an yakuna kalamuhu ka kalami rabbil arbab? Perkataannya sama, sederajat dengan kalam Rabbul Arbab, penguasa, pencipta, para Rabb, pemilik yang menguasai para pemilik, menguasai para raja. Am kaifa yaqdirun naqis al-faqir min kulli wujuh an ya'tiya bi kalamin ka kalamil kamil alladhi lahul kamalul mutlaq? Atau bagaimana mungkin makhluk yang serba lemah, serba fakir dari semua sisi mampu untuk mendatangkan satu perkataan seperti perkataan zat yang maha sempurna, yang miliknya kesempurnaan yang mutlak. Wal ghinal wasi' min kulli wujuh, zat yang maha kaya, yang maha tidak butuh, yang maha luas ilmunya, kekuasaannya dari semua sisi. Hadza laisa fil imkan. Ini tidak berada dalam sesuatu yang mungkin, bukan perkara yang mungkin. Ini tidak akan terjadi yang seperti itu. Wala fi qudratil insan, bahkan tidak dalam kekuasaan seorang manusia. Wa kullu man lahu adna dzauq, bahkan orang yang paling rendah dzauqnya, wa ma'rifatin bi anwa'il kalam, dan kurang pengetahuannya dengan berbagai jenis kalimat atau perkataan atau bahasa. Idza wazana ala hadzal Qur'an al-'azim bi ghairihi min kalamil bulagha, kalau dia timbang, dia bandingkan Al-Qur'an yang agung ini dengan kalam-kalam ahli fasahah, ahli sastra setinggi apa dan sehebat apapun, zahara lahul farqul 'azim, pasti akan terlihat perbedaan yang sangat nyata. Nah, ini tadi antum mungkin belum pernah tahu, mungkin coba dicari. Kalau misalnya ada sisipan beberapa surat itu disisipin orang-orang Syiah Rafidhah, kalimat-kalimat yang
Hatta kita waktu itu belum ngaji ya, belum tahu, belum belajar nahwu. Lihat kalimat-kalimatnya aneh, tidak menunjukkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disisipin seperti bahasa Arab sepertinya. Bahasa Arab sepertinya. Atau dalam arti memang itu bahasa Arab, tapi susunannya juga susunan nahwunya, tapi subhanallah tidak memberikan. Nah, jangankan itu ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan dari beliau, itu pun ada kata mereka, itu ada dzauq nubuwahnya. Nah, cita rasa, tidak akan mungkin itu diucapkan, walaupun itu mungkin mereka sebagiannya meriwayatkan dengan bil makna, tapi jelas mana yang kalam itu adalah kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat yang singkat, padat, mengandung makna betul, yang ada yang seperti yang dikumpulkan oleh sebagian ulama min jawami'il kalim. Punya cahaya kekuatan yang masuk ke dalam hati, nubuah. Ada memang kalimat-kalimat itu dari sebagian rawi. Seperti misal yang kalimat yang masyhur di Sahih Muslim, la yunalul ilmu birahatil jismi. La yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu enggak akan dapat dengan badan yang santai. Ilmu itu enggak akan diperoleh dengan badan yang santai. Kebanyakan istirahat. Kebanyakan istirahatnya enggak akan mungkin. Kalau para ulama ini punya pikiran demikian karena masih anak-anak atau demikian seterusnya, tidak akan pernah ada kita dengar Ibnu Taimiyah dengan yang seperti itu keadaan beliau, kisah beliau. Sebelumnya Imam Ahmad atau yang paling dekat dengan kita Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang lain-lain. Qala rahimahullah. Wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raib ila akhirih, dalilun ala anna alladhi yurja lahu al-hidayah min ad-dhalal huwa asy-syaq al-ha'ir alladhi lam ya'rifu al-haqqa min ad-dhalal, fa hadha alladhi idza buyyina lahu al-haqq fa huwa hariyun bit-tawfiq in kana shadiqan fi talabil haqq. Kalau kamu ragu, ila akhirih, ini dalil bahwa ada orang yang diharapkan untuk mendapatkan hidayah dari kesesatan. Yang artinya lebih dekat untuk kita mengharapkan keselamatan dia kembali kepada yang hak. Itu orang yang syak, hair, orang yang ragu, bingung, yang sama sekali dia tidak mengenal al-haq, mana yang hak, mana yang batil, mana yang dalal. Fa hadzal ladzi idza buyyina lahu, orang yang seperti ini kalau murni dia memang menentang, ragu karena kejahilannya, jika dijelaskan al-haq kepadanya, fa huwa hariyun bit taufiq. Dia akan pantas untuk mendapatkan taufik. Idza kana shadiqan fi talabil haq, kalau memang jujur untuk mencari al-haq. Jujur mencari al-haq akan dibawa oleh Allah. Jujur ini akan dekat dengan keikhlasan. Kalau dia memang betul jujur mencari kebenaran, akan Allah bimbing. Akan Allah keluarkan dia dari tempat yang jelek. Betul-betul akan terlepas. Tapi kalau niatnya tidak jujur, tidak ikhlas karena Allah, lepas dia dari satu kejelekan, masuk ke dalam kejelekan yang lebih parah lagi. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Bukan awal hadis yang menakutkan, tapi akhir hadis. Awal hadis itu apa? Tentang orang-orang Khawarij. Yakhruju minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Atau yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Dia melesat keluar dari agama seperti melesatnya panah dari sasarannya. Tidak ada tersisa di busurnya, di batangnya, tidak ada di ujungnya, tidak ada daging, tidak ada darah, di bulu-bulu yang di belakangnya untuk penyeimbang itu tidak ada lagi yang melempel di situ. Seperti itu orang-orang Khawarij yang melesat keluar dari agama. Tapi bukan yang awal ini yang paling mengerikan. Akhir hadis yang tidak akan kembali sampai kiamat. Yang tidak akan kembali sampai kiamat.
Itu yang mereka takutkan. Ya. Makanya di mereka para ulama ketika disebutkan si fulan sudah keluar dari pemikirannya, tidak akan. Kok berani memastikan seperti itu? Lihat dengan siapa dia gabung, dengan siapa dia kumpul. Ya, nah, keikhlasan dan kejujuran itu dekat. Maka ketika orang itu betul jujur keluar lepas dari satu yang kebatilan, mencari al-haq dengan karena Allah, pasti dia akan dapatkan dan dia akan konsisten di atas kebenaran tersebut. Nah, qala wa ammal mu'anid, adapun orang yang mu'anid, ini juga termasuk yang saya sebutkan kemarin, dua hal yang salah satunya saja itu sudah menyebabkan orang itu binasa, su'ul fahmi wa su'ul qasdi. Yang satu saja su'ul fahmi itu sudah bikin orang tergelincir seperti di sini. Lam ya'rifil haqqa minad dhalal. Kenapa? Jahilnya. Karena jahilnya betul-betul lam yang yakun indahum ma'rifah. Sama sekali tidak ada pemahaman, pengertian dalam dirinya mana yang hak, mana yang batil. Dia ikuti karena kejahilannya. Kalau dia idza buyyina lahul haq, kalau dijelaskan kepada dia bisa menerima dan sangat pantas untuk mendapatkan taufik kalau memang dia jujur, ada niat yang baik. Tapi kalau su'ul qasd, walaupun dia pintar seperti apapun, cerdas, jenius, hafal semua yang didengarnya, yang dia baca, tapi su'ul qasd itu sulit untuk dia kembali, untuk menerima yang hak, untuk tunduk kepada kebenaran. Apalagi kalau sudah dua-dua, naudzubillah, sudah jelek pemahamannya, diomongin enggak nyanda, enggak paham, niatnya pun jelek, naudzubillah. Kabbarna alaihi arba'an, takbir 4 kali gitu. Sudah sulit. Ya Allah sudah untuk merubah dia, mengembalikan dia. Qala rahimahullah wa ammal mu'anid, adapun orang yang mu'anid, alladzi ya'riful haqqa wa yatrukuh, dia mengenal al-haq tapi dia tinggalkan. Tidak mau dia berpegang dengan kebenaran tersebut, tidak mau dia mengamalkan kebenaran tersebut. Fa hadza la yumkin ruju'uhu, dan ini sangat tidak mungkin untuk rujuk dari kesesatannya, dari penyelewengannya. Li'annahu tarakal haqqa ba'da ma tabayyana lah, karena dia meninggalkan al-haq setelah jelas baginya al-haq tersebut. Lam yatruhu an jahlin, dia tidak meninggalkan al-haq itu karena kejahilannya, bukan karena kebodohannya, bukan karena ketidaktahuannya. Fala hilata fihi, tidak ada jalan bagi dia untuk selamat. Nah, kalaupun jahil misalnya, itu juga jahil itu dibagi dua oleh para ulama. Ada jahil yang dia lahu uzrun, ada yang lain jahil yang laisa lahu uzrun. Yang jahil yang punya uzur, dia sudah berusaha mencari, tidak dapat. Tidak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang mengingatkan. Dia jauh di tempat yang terpencil, tidak punya informasi. Jahil, tidak tahu, dia melakukan perkara yang dosa, bahkan kufur, dimaafkan. Tapi orang yang jahil, tidak tahu, tapi nggak mau mencari, tidak mau tanya, mencelat, menjauh dari majelis ilmu, terus merasa nggak tahu, nggak ada alasan yang seperti ini. Informasi dia dapatkan. Nah, apalagi sekarang gadget isinya banyak, fawaid. Nah, fala hilata fihi, wa kadzalika syak. Ada demikian pula orang yang ragu, ghairus shadiq. Orang yang dia ragu tapi tidak jujur fi talabil haq. Nah, tidak jujur di dalam mencari al-haq. Bal huwa mu'ridun. Tapi dia bahkan berpaling. Ghairu mujtahidin fi talabi, tidak sungguh-sungguh mencarinya. Nah, duduk hadir tapi bukan untuk mencari, untuk membersihkan hati dan jiwa. Ada lagi yang mungkin karena takut ditahdir, paksa hadir. Nah, sama saja, sebentar mungkin akan terlihat orang itu bersama, tapi kemudian dia yang akan mencelat sendiri. Nah, enggak usah ditahdir juga akan mencelat sendiri, akan menyingkir sendiri. Dan Allah sudah janjikan kepada kita, mengingatkan kaum mukminin, wa ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan biarkan kamu, wahai orang-orang yang beriman, sebagaimana keadaan kamu sekarang ini, sampai Allah pisahkan yang kotor dari yang baik.
Sampai Allah pisahkan, Allah singkirkan yang khabith dari yang thayyib. Tidak akan barisan salafiyin itu ternoda, dicampuri orang-orang yang berpenyakit. Ya, su'ul akhlak mungkin, tapi kalau ada su'ul qasd, akhlak itu bercampur lagi dengan su'ul qasd, pelan-pelan akan Allah bersihkan. Akan Allah bersihkan. Jadi enggak perlu ditahzir, enggak perlu kita mentahzir. Mereka sendiri akan mengeluarkan diri mereka, menampakkan jati dirinya. Tunggulah sebentar lagi. Ya. Tunggulah sebentar lagi. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dalam ayat Allah bicara tentang orang-orang munafik. Nah, akan Allah pisahkan sampai Allah mewarisi alam semesta ini. Dan Allah tidak akan biarkan. Dan Allah tidak akan wa makan Allah liyutil'akum 'alal ghaib, dan Allah tidak akan menunjukkan kepada kamu perkara yang gaib. Walakin Allah yajtabi man yasha min rusul. Nah. Tapi Allah memilih siapa yang Allah kehendaki di antara para rasulnya. Nah, maka siap-siap jangan sampai kita ya tersingkir dari al-haq. Nah. Jadi qala rahimahullah, fahada fil ghalib annahu la yuwaffaq. Nah, orang yang seperti ini umumnya la yuwaffaq, tidak mendapatkan taufik. Nah, ada yang ingat, sering kita sebutkan ada 6 perkara yang menyebabkan orang itu terhalang dari pintu-pintu taufik. Katanya, rindu akhirat tapi justru berpaling dari akhirat. Benci kepada dunia tapi masya Allah terhadap dunianya antusias. Bergaul dengan ulama tapi tidak bisa meniru akhlaknya para ulama. Ini termasuk diantara yang anak ingat. Ada 6 perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang beliau nukil dari Syafiq bin Ibrahim kalau tidak keliru, bahwa orang itu terhalang dari pintu-pintu taufik karena 6 hal. Nah, qala rahimahullah wa fi wasfi Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyah. Kemudian penyebutan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat beliau sebagai seorang hamba fi hadzal maqamil azim, di dalam posisi yang agung ini, dalalatun adalah tanda, bukti ala anna a'zama awsafihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sifat beliau yang terbesar adalah qiyamuhu bil ubudiyah. Ini pelaksanaan atau beliau terhadap ubudiyah, peribadatan kepada Allah. Allati la yalhaquhu fiha ahadun minal awwalin wal akhirin, yang tidak bisa disaingi baik orang-orang yang datang pertama kali, orang-orang yang terdahulu maupun yang datang belakangan. Bahkan disebutkan, dan sebagaimana dikatakan para ulama mengacu kepada pernyataan orang-orang penyair ya di kalangan jahiliyah, bangganya mereka, cintanya mereka kepada seorang fulanah, padahal itu cuma teman kencan ataupun istri misalnya, taruh seperti itu. Saking cintanya dia kepada si fulanah itu, mereka membanggakan diri, panggil aku adalah abdu fulanah, budak si fulanah, karena memang orang yang muhib dia akan menjadi abdan li mahbubihi. Orang yang muhib, yang mencinta, akan menjadi budak orang yang atau sosok yang dia cintai, apapun itu. Apapun bentuknya. Kalau dia betul mencinta, dia akan jadi hamba dari yang dicintainya. Cinta dunia, dia akan jadi budak dunia. Akan jadi budak dunia. Semua perilakunya, ibadahnya, tindak tanduknya, kegiatannya itu didorong untuk urusan dunia, penilaian, wala wal bara, urusan dunia. Nah, urusan dunia. Qala, kama wasafahu bil ubudiyah fi maqamil Isra. Ini salah satu di antara 3 tempat
yang kedudukan beliau sebagai hamba Allah itu disebutkan oleh Allah. Yang pertama di sini maqamut tahaddi namanya. Yang kedua maqamul isra. Yang ketiga maqamul inzal wal indar. Nah, dalam surah Al-Furqan. Qala kama wasafahu bil ubudiyyah fi maqamil isra. Sebagaimana Allah mensifatkan beliau pula dengan ubudiyah sebagai hamba dalam keadaan Isra. Faqala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdi. Wa fi maqamil inzal faqala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maqam al-inzal. Ada juga menggantikannya dengan maqamul ibadah dalam surat Al-Jin. Wa annahu lamma qama 'abdullahi kadu yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dia menyebutkan itu. Tapi yang paling masyhur ini tiga ini. Maqamul tahaddi, maqamul isra, maqamul inzal. Maqamul tahaddi dalam ayat ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Dan ini dikatakan oleh para ulama, ubudiyah di sini adalah ubudiyah yang mereka yang membagi menjadi tiga. Ini adalah ubudiyah yang tertingginya. Ubudiyah khassatil khassah. Ubudiyah khassatil khassah. Ada ubudiyah ammah. Kita semua adalah hamba Allah. Iblisnya, syaitannya, malaikatnya, ya, para anbiya, siddiqin, syuhada, orang saleh, manusia yang lainnya, binatang, batu-batu, benda mati, benda hidup, itu adalah hamba Allah. Wa in kullun man fil samawati wal ardi illa atir rahman abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi ini melainkan datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba, tidak lain menghadap Allah hanya sebagai hamba. Illa atir rahmani abda. Mereka datang sebagai hamba Allah, sebagai budak. Nah, ini semua kita. Semua kita adalah hamba Allah. Ada lagi ibadah ubudiyah yang khasah. Ubudiyah yang khasah seperti dalam ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman. Nah, ini namanya ubudiyah khasah. Adapun ubudiyah khasatil khasah, ini ubudiyah para anbiya, ulul azmi. Anu khasah tadi ibadah hamba Allah yang saleh. Qala rahimahullah kama wasafahu bil ubudiyyati fi maqamil isra faqala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan kemudian fi maqamil inzal faqala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi wa fi qawlihi uiddat lil kafirin wa nahwiha min al-ayat uiddat lil kafirin uiddat lil muttaqin. Ini ayat-ayat yang seperti ini dalilun li mazhab ahli sunnah, dalil bagi dukungan atau menguatkan mazhab ahli sunnah wal jamaah annal jannata wan nar makhluqatan, bahwa surga dan neraka itu sudah tercipta, makhluk. Khilafan lil Mu'tazilah yang ini berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah yang menganggap tidak mungkin ada surga dan neraka. Apalagi nanti kan kiamat. Jadi sia-sia Allah menciptakan surga dan neraka sekarang, kalau nanti dihancurkan juga. Wa fiha aidan, dalam kalimat ini juga annal muwahhidin wa in irtakabu ba'dul kaba'ir la yukhalladuna fin nar li'annahu qala uddat lil kafirin. Nah, falau kana isatul muwahhidin yukhalladuna fiha lam takun mu'iddatan lil kafirin wahdahum khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Ini sisi bantahan terhadap khawarij dan mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Khawarij dan mu'tazilah sama-sama keyakinan mereka di akhirat pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Kalau di dunia masih beda. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar murtad, dihukum mati karena kafir. Kalau mu'tazilah tidak. Orang yang Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu tidak mukmin tapi juga enggak kafir. Tidak mukmin tapi juga enggak kafir. Lalu di mana?
Kata Wasil bin Atha, fi manzilah bainal manzilatain. Dia menyempal dari gurunya, makanya dia dikatakan Mu'tazil. Nah, manzilah bainal manzilatain. Dan Wasil bin Atha bukan orang bodoh, bukan orang yang lemah. Nah, dia celat istilahnya. Nah, kita tahu celat ya, tidak bisa mengucapkan apa salah satu huruf. Nah, dia Wasil bin Atha ini tidak fasih untuk mengucapkan kata ra, ya, itu nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya kalimat-kalimat yang itu mengandung ra, huruf ra, itu dibelokkan, dia pilih kalimat yang lain. Yang ana lupa namanya. Salah satunya adalah bi'r. Tahu bi'r? Bi'r sumur, nggak bisa bilang sumur apa? Kolah. Misalnya gitu kan. Nah, ini di mereka. Nah, ini Wasil bin Atha. Nah, dia mengatakan seperti itu. Bahwa pelaku dosa besar itu fi manzilatin bainal manzilatain. Berada di dua tempat. Tidak mukmin, keluar dari Islam, tapi tidak kafir. Nah, gimana? Tidak mukmin, ya, tapi juga enggak kafir. Ini gimana? Nah, ini satu tempat katanya, bainal manzilatain. Manzilah bainal manzilatain. Baik, kata beliau, di dalam kalimat ini juga menunjukkan bahwa seorang muwahhidin walaupun dia melakukan dosa besar tidak akan kekal di neraka. Dikuatkan lagi dengan hadisnya apa? Hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, la yadkhulun nar man qala la ilaha illallah. Atau kama qala Rasulullah SAW, sampai Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak? Wa in zana wa in sarak?" Zana wa sarak apa? Dosa besar. Nah, walaupun dia mencuri dan berzina, dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Nah, walau raghima anfu Abi Dzar, itu Abu Dzar megang-megang hidungnya, walaupun Abu Dzar tidak suka. Nah, lihat, dengan dosa besar tapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, jujur. Dosa karena namanya manusia. Ya, namanya manusia jatuh ke dalam dosa ketika mungkin turun imannya. Tapi lihat, ketika orang itu mungkin ibadahnya banyak, seperti dalam hadis Abu Hurairah tersebut, hanya karena satu kalimat, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ibadahnya apa? Berantakan semua. Nah, dan karena satu kibir yang sebesar biji zarrah menghalangi dia masuk ke dalam jannah. Hati-hati. Ya. Nah, qala rahimahullah li'annahu qala, karena Allah berfirman, "Uiddat lil kafirin, falau kana usatul muwahhidin yukhalladuna fiha lam takun muiddatan lil kafirin wahdahum." Kalau seandainya para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin kekal juga di neraka, berarti neraka itu tidak disediakan hanya khusus untuk orang kafir. Berarti disediakan juga untuk orang yang berbuat dosa. Nah, untuk juga muwahhidin yang berbuat dosa. Dalam ayat yang lain mereka para ulama menyebutkan, lihat. Nah, seperti diterangkan oleh At-Tabrani dalam tentang ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu berharap seandainya dia muslimin. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat beliau menyebutkan ketika kaum muslimin juga ternyata dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka, orang-orang kafir mengejek, mencemooh kaum muslimin. Percuma kamu masuk Islam kalau kamu juga ternyata sama seperti saya di neraka. Ternyata sebentar kaum mukminin terus ya, yang muslimin ini dikeluarkan dari neraka. Nah, itulah disebutkan mereka. Inilah Allah menyatakan seandainya orang-orang kafir itu berharap dahulunya, kenapa dia tidak jadi muslim? Kenapa? Karena orang muslim itu tidak kekal di neraka. Nah ini juga sebagai tasjih. Tasjihnya dari yakni uiddat lil kafirin, bahwa neraka itu disediakan untuk orang yang kafir. Nah, yang merasa diri sudah beriman kepada Allah, jagalah diri, jangan sampai tercelup barengan dengan orang-orang yang kafir ini. Neraka itu disediakan untuk orang yang kafir. Dan kita bukan orang yang kafir, janganlah mau untuk bersama dengan mereka. Buatlah sesuatu yang bisa melindungi kita dari murka dan adab Allah. Iya kan?
seperti itu yang juga diterang di sebagian ulama mengingatkan. Nah, bahwa neraka itu disediakan untuk orang-orang yang kafir. Makanya mestinya orang yang mukmin betul-betul mereka menjaga diri untuk tidak bergabung bersama orang-orang yang kafir di dalam neraka yang sebetulnya disediakan untuk mereka. Nah, qala rahimahullah khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, menyelisihi orang-orang khawarij dan mu'tazilah yang menganggap bahwa neraka itu pelaku-pelaku maksiat itu kekal di neraka. Wa fihi dalalatun, di dalam kalimat ini juga ada dalil ala annal adzab mustahiqqun bi asbabihi, bahwa azab itu berhak diterima seseorang karena ini dengan sebabnya. Ada sebab orang itu masuk ke dalam neraka. Nah, ada sebab orang itu masuk ke dalam jannah. Ada sebab orang itu dengan masuk dalam neraka. Dan antum perhatikan bahwa hal-hal yang sifatnya batin, sesuatu yang artinya di dalam hati, itu yang paling berat untuk yang paling berat untuk dihilangkan. Tapi itu menjadi sebab, sekecil apapun itu sudah menjadi sebab untuk masuk ke dalam neraka. Seperti kibir tadi, riya. Nah, riya yang kecil itu sudah bisa meruntuhkan, merusak amalan yang tercampur dengan riya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Artinya apa? Perkara yang lain sering kita mungkin menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga telinga, tapi tidak pernah menjaga hati kita untuk tidak dengki, untuk tidak kibir, untuk tidak ujub, untuk tidak riya. Kan rugi jadinya. Ya. Qala rahimahullah, di antara sebab-sebab tersebut wahwa al-kufru, yaitu kekafiran, wa anwa'ul ma'asi ala ikhtilafiha, dan berbagai jenis ma'asi dengan berbagai jenis perbedaannya, besar kecilnya, luar dalamnya. Nah, ingat tadi ya, bahwa perkara yang paling berat di dalam apa yang di dalam hati kita. Karena kita enggak tahu apa yang di dalam itu. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah mendinding antara seseorang dan hatinya. Jangan katakan antum ikhlas, kita ikhlas. Karena hati itu bukan kita yang menguasai. Jangan katakan hati itu jujur, karena bukan kita yang menguasai, memiliki. Tapi banyak-banyak kita berdoa, Allah memberikan petunjuk kepada hati kita. Ya. Diluruskan untuk selalu di atas al-haq. Wallahu a'lam bishawab.